Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mu'ayyidis sabirina binashrih wa thanna bil malaikatil muqarrabina bi amrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yunkihuha fa hijratuhu ilaihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kewajiban kita, la in syakartum wala azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku akan kutambahkan, dan barang siapa yang mengkufuri atas nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dari ayat inilah kita mengucapkannya. Dari ayat inilah kita dapat kewajiban bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkan. Salawat beriringan salam marilah kita sanjung tinggikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dihadapkan di hadapan Allah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya. Diakui kita sebagai umatnya nantinya. Dan seterusnya yang saya hormati para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kajian kita kali ini yaitu tentang bagaimana kita merubah diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perubahan di dalam diri kita harus ada. Namun perubahan itu harus yang positif. Positifnya kayak mana? Ini dia. Yang pertama, kalau masih ada kebaikan, terus jalankan kebaikan. Dari yang jahat kita, misalnya dari orang-orang yang jahat kita, kembali kita kepada kebaikan. Dari yang baik menjadi yang lebih baik, dan yang lebih baik menjadi ke tingkat sempurna, seperti aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah diri mereka sendiri. Dalam arti ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala bukannya tidak mampu untuk merubah nasibmu, walaupun engkau belum merubahnya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk mengubah diri kita. Kalau sempat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan seluruh alam yang menginginkan kita mengubah diri kita dari keadaan-keadaan yang tidak baik menjadi keadaan-keadaan yang baik. Hal ini sungguh luar biasa, saking sayangnya Allah kepada kita. Perubahan di dalam diri kita harusnya juga dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tanpa ridhonya kita tidak apa-apa, perubahan kita hanyalah sia-sia. Makanya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hijrahnya kita itu diterima oleh Allah. Dan jangan takut, jangan gentar, karena setiap perbuatan-perbuatan kebaikan itu ada aja kejanggalannya, ada aja orang yang dengki dengan kita. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, kuharapkan dengan ceramah kali ini dapat memperkukuh keimanan kita. Ada kalanya kita ingin berbuat baik. Banyak dari umat dan golongan dari manapun dia berada tidak suka dengan kita, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha'u wal baghdha'u hiya al-halikatu la aqulu sya'ra walakin tahlikud din." Yang artinya telah menjalar kepada kalian penyakit-penyakit orang-orang sebelum kalian, yaitu dengki dan kebencian. Sedangkan kebencian adalah sebagai pemangkas. Aku tidak mengatakan ia memangkas rambut, tetapi ia memangkas agama. Arti di sini memangkas agama ialah meruntuhkan amal kebaikan kita sendiri dan membakar seluruh kebaikan-kebaikan itu menjadi sebuah yang sia-sia. Sungguh merugilah kita yang berbuat sia-sia. Untuk merubah diri kita sendiri itu sia-sia. Untuk apa kita mengadakan yang sia-sia? Sedangkan kita dan Rasul juga tidak menginginkan yang sia-sia. Dan dengan berkat rahmat Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang sia-sia, yaitu bid'ati dalalah. Mari kita sama-sama mengubah, sama-sama beriktikad di dalam hati kita dengan ikhlas, dengan niat yang penuh, dan harapan kita masih panjang dan masih ada lagi yang harus kita tanamkan dalam niat kita, yaitu lillahi ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hadis niat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa hijratuhu ila Allah wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya sesuatu apapun yang kita perbuat haruslah dengan niat. Barang siapa yang berniat karena Allah, maka hijrahnya karena Allah. Hijrahnya yang dia dapatkan adalah karena Allah. Dan barang siapa yang berniat untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkannya. Atau kalau dia menginginkan, berniat untuk mendapatkan wanita yang dinikahinya, mendapatkan perhatian untuk nikah, untuk wanita yang dinikahinya, dia akan mendapatkan perhatian tersebut.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekian ceramah kita kali ini. Kurang dan janggalnya saya mohon minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Unzur ma qala wa la tanjur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan janganlah lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.